Kalau orang yang fokus pada akhirat, ya sibuk sama akhirat nih, wa man kanatil akhiratu, siapa orang yang menyibukkan dirinya terhadap akhirat, aktsaru hammi, ya, kata hammi dalam kalimat akhirat di sini adalah orang yang lebih banyak hammi itu bukan bingung Pak di sini dalam makna bersanding pada akhirat. Hamun itu bisa menjadi suglun fil akhirah, jadi sibuk sama akhirat. Jadi lebih banyak sibuk pada akhirat kata dia. Jadi orang-orang yang fokus pada akhirat itu dia menyibukkan dirinya pada akhirat. Kalau orang sudah sibuk pada akhirat itu, maka jama'allahu ta'ala amruhu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Masya Allah. Maka kalau sudah begitu saudara, kalau orang udah sibuk sama akhirat, dia fokus saja mencari kehidupan akhirat, maka Allah akan mengumpulkan segala urusan-urusan dunia, wa ja'ala ghinahu, dan Allah menjadikan dia kaya fi qalbi, di dalam hatinya. Masya Allah. Jadi hatinya tuh kaya saudara, ya, walaupun dia nggak punya apa-apa, dia santai saja, senang saja, karena ada ketenangan di situ. Makanya bahasa tenang itu kan dalam Quran itu kan konsepnya kan rujuknya kepada Allah saudara, bukan pada harta. Jadi konsep ketenangan hidup itu merujuknya bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan. Jadi konsep ketenangan jiwa seseorang itu sandarannya adalah kepada Allah, karena Allah yang bisa memberikan ketenangan itu. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman, agar Allah menambah kualitas keimanan yang sudah diberikan. Semakin dia ditambah imannya, semakin tenang dia. Diberikan ketenangan, ditambah ketenangannya, semakin tinggi imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du, faqala azza min qa'il fi kitabihi al-aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dilalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sulul ma'mul wa ala salahis shan zahiran wa batinan wa anna Allah ta'ala al-karim yabtahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa rizqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Summa ila arwahil ulama al-amilin wal musannifin al-mukhlisin wal mujahidin al-tahirin bisabilillahi rabbil alamin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Summa ila ruh khususan المؤلفين الكتاب للإمام الفاضل محمد الواصل الشيخ زين الدين بن عبد العزيز بن زين الدين المنباري نفع الله به وبعلومه بأن الله يتغشاهم برحمة ومغفرة وأن الله تعالى يقبل الجميع ويصلح شأن الجميع ويعفو عن الجميع وعلى نية جالبة لكل خير جانبة لكل الشر حاصلة لكل مقصود دافعة لكل بلاء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jamaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Nurul Huda, Khifillah Ustaz Tubagus Haji Yudi Marhudi yang saya muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir di malam ini. Insyaallah semuanya selalu dirahmati, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah di malam ini atas karunia nikmat iman wal Islam, izinnya serta hidayahnya kita mampu berkumpul di majlis Rasul dengan niat yang sama untuk mencari keridhaan daripada Allah dan juga mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kita lanjut kembali kajian kitab kita Irsyadul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qada'iyyu az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan wal raghbatu fiha tukthirul hamma wal hazan wal batalatu tuqassil qalba. Wa Tabraniyu tafarraghu min humumid dunya mastata'tum fa innahu man kanatid dunya aktsara hammihi abshallahu dai'atahu wa ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa man kanatil akhiratu aktsara hammihi jama'allahu ta'ala amruhu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa ma aqabbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa ja'ala Allah qulubal mu'minin tagdu ilayhi bil wuddi war rahmah wa kana Allah bikulli khairin ilayhi asra. Ya, sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat wal qada'iyyu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Qada'i, menjelaskan tentang zuhud. Az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia itu, jadi maksudnya tidak serakah amat dunia itu. Yurihul qalba wal badan, dapat menenangkan hati dan badan. Yurihu, menenangkan atau membawa pergi. Yuri, angin, nanti menenangkan hati dan badan. Warraghbatu fiha tukthirul hamma, dan berharap fiha terhadap dunia itu, tukthirul hamma, dapat memperbanyak al-hamma. Apa hamma? Kebingungan atau kerisauan. Jadi orang kalau berharap banyak kepada dunia itu, berharap dunia itu memperbanyak kebingungan, memperbanyak kerisauan. Wal hazan, dan kesedihan. Wal batalatu tuqassil qalba. Wal batalah, ya, apa batalah? Gimana? Batalah. Yes, perbuatan yang batil, ya, yang salah itu tuqassil qalba, dapat membekukan hati. Ya, perbuatan yang salah itu dapat membekukan hati. Nah, coba lihat saudara di sini, ya, kalimat hadis ini kita lihat, zuhud itu dapat menenangkan hati dan badan. Ya, memang secara logika masuk juga. Orang kalau yang nggak berpikir dunia, di saat hilang dunia nggak jadi masalah, karena dia nggak pikirkan ke situ, betul nggak? Ya, jadi dia nggak pernah fokuskan dirinya terhadap dunia, sehingga ketika dunia itu hilang dari pantauan dia nggak ada masalah, karena memang nggak fokus dengan dunia dia. Itu dikatakan zuhud. Jadi zuhud tidak serakah sama dunia itu, dapat menenangkan hati dan badan. Pikiran tenang, hati tenang, badan pun tenang. Ya. Kenapa demikian? Karena memang dia tidak fokus untuk memikirkan hal keduniaan gitu. Nggak fokus dia. Itu namanya zuhud. Nah, justru sebaliknya, ketika ada orang
yang fokus pada urusan dunia dan hidupnya itu hari-harinya selalu apa? Rogbah. Rogbah itu berharap penuh, cinta penuh fiha kepada dunia. Jadi kehidupannya itu selalu fokus sama dunia, saudara. Maka orang yang demikian itu justru apa? Tuksirul hamma, banyak kebingungannya, banyak risaunya, wal hazan, dan sedihnya. Kalau hari ini dia punya target misalnya harus mendapatkan dunia itu, kalau dinilaikan rupiah itu harus dapat hari ini misalnya 100 juta. Lalu kemudian ternyata pada hasilnya tidak segitu, dia hanya dapatkan katakan 20 juta misalnya gitu, padahal target dia hari ini berapa? 100 juta, tapi yang dia dapatkan cuma 20. Sedih dia. Nah, itu orang kalau udah fokus sama dunia, apalagi ada untung rugi di situ, untung rugi, ini bisa fail, bisa ini, nah, itu kira-kira begitu. Jadi dunia itu jangan buat target sebenarnya. Kalau akhirat boleh buat target, kalau dunia itu pasrahkan saja sama Allah. Kita pasrahkan pada Allah. Iya, dia serius dalam berharapnya itu ya. Berharap sama dunia itu serius, saudara. Ya, dunia berharap. Jadi ada target tertentu yang dia ingin lakukan gitu ya. Jadi hal-hal yang demikian itu sebenarnya, saudara, melupakan daripada kehendak Allah gitu. Jadi melupakan. Kalau orang yang katakan boleh dia punya target ya dalam hal urusan dunia itu, tapi dia pasrahkan juga sama Allah. Ya Rabb, kuserahkan semua target yang manage ini kepada Engkau, dan semua kuserahkan pada Engkau ya Rabb. Aku hanya bisa berdoa dan berikhtiar misalnya begitu. Adapun nanti enggak mencapai target ya terima, itu udah qadarullah. Allahumma la mani'a lima ataita, kira-kira begitu. Nah, itu akan membuat dia tenang. Tapi yang dimaksudkan hadis ini yang dikatakan bahwa waraghbatu fiha tuksirul hamma, jadi berharap penuh terhadap dunia itu akan membuat risau dia dan juga menyedihkan dia. Jadi membuat dia sedih, saudara. Ya, kalau hilang tuh sedih dia. Nah, begitu sebaliknya orang yang wal batalah, jadi itu masih nyambung. Batalah itu ketika dia melakukan satu tindakan-tindakan yang menyimpang atau hal yang salah, maka hal-hal yang demikian itu tuqassil qalba, itu justru dapat apa? Dapat membukukan hati gitu. Jadi kalau hati udah beku, saudara, itu yang membuat orang itu susah untuk mendengar kebenaran, susah untuk mendapatkan kebenaran tuh. Jadi gitu. Jadi maksudnya gimana? Yang kita pahami dari hadis ini, ya, hidup kita intinya serahkan aja lah sama Allah gitu. Jadi jangan punya target-target tertentu yang melupakan Allah gitu ya. Ya serahkan aja sama Allah. Kita punya perusahaan, serahkan sama Allah. Kita punya kontrakan, serahkan sama Allah. Kita punya, pokoknya semua yang kita punya itu sebagai hak titipan saja, serahkan semua sama Allah. Nanti Allah boleh aja. Iya, boleh saja, boleh. Target tadi kita boleh selagi tidak melupakan Allah gitu. Selagi tidak melupakan Allah. Tapi kalau dia ngejar target fokus melupakan Allah, itu jadi masalah. Nah, yang dikatakan melupakan Allah itu gimana? Di saat dia tidak tercapai targetnya, marah gitu. Nah, itu melupakan Allah, padahal semua itu adalah qadarullah. Allahumma la mani'a lima a'taita tuh. Gitu. Jadi tetap dia berterima kasih sama Allah. Alhamdulillah ya Rabb, inilah keputusan Kau. Tapi aku yakin cepat atau lambat Kau akan berikan sesuatu yang melimpah kepada kami gitu. Asal dia tetap pada rel-rel kebenaran gitu. Nah, itu. Jadi kalau target tadi selagi nggak menyimpangkan kebenaran Allah, nggak masalah, nggak masalah. Jadi anak bos dia nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Nah, ini yang dimaksud hadis ini nih, yang ya sebenarnya lupa udah semua sama Allah. Ya, lupa dia sama Allah gitu ya. Bahkan pokoknya gitulah kira-kira. Jadi kalau bahasa kerja itu kayak kerja rodi gitu, dipaksa untuk mengejar target gitu ya. Hari ini harus sampai selesai ya. Gitu. Lupa dia sama ibadah, lupa sama taat, lupa. Itu yang jadi masalah. Jadi orang tuh dipacu terus gitu, tapi melupakan Allah. Padahal yang bisa memberikan kekuatan itu Allah gitu. Gitu saudara ya.
Nah ini yang saya kira menjadi renungan juga buat kita nih ya, yang menata hidup gitu ya, yang menata hidup. Ya itu hadis pertama di dalam kalimat zuhud ya. Kemudian wa Tabrani, hadis yang berikutnya diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nabi SAW bersabda, apa katanya? Tafarraghu min humumid dunya mastata'tum. Tafarraghu apa? Farrogo apa farrogo? Farrogo yufarrig apa? Farrogo itu bukan. Kosongkan olehmu, kosongkan dirimu gitu. Jadi kosongkan dirimu. Ya kalau orang Betawi bilang plongkan dirimu gitu lah bahasanya. Kosongkan dirimu katanya. Min humumid dunia, dari kerisauan dunia, dari kebingungan dunia. Jadi kosongkan saja, kosongkan. Mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Jadi berdasarkan makom kalian. Jangan, kalau bahasanya gini, jangan muluk-muluk gitu kira-kira. Jangan muluk-muluk gitu. Apa yang ada syukuri aja udah. Begitu maksudnya. Jangan muluk-muluk. Target itu jangan muluk-muluk. Nanti kalau nggak kesampaian bisa stres gitu. Yang standar aja, minta sama Allah sesuai kemampuan kalian. Kapasitas antum tuh megang bebannya seberapa, ya itu aja lakukan dulu. Jangan melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita gitu. Maka kalau kita sudah melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, yang kita sendiri sebenarnya yang menyiksa diri, bukan Allah. Karena dalam Quran juga kan jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah tidak pernah memberikan beban yang berat sebenarnya kepada diri kalian, nggak pernah. Ya, hanya diri kalian saja yang memberikan beban berat pada diri kalian. Jadi kamu yang menginginkan beban berat itu, Allah nggak berikan beban yang berat kecuali dengan kesanggupan hamba itu gitu. Makanya sampai disebutkan juga kan di dalam Quran apa? Kalau kita ingin diberikan bimbingan oleh Allah, maka diberikan petunjuk yang kuat oleh Allah di dalam menjalani kehidupan dengan benar, maka kuncinya apa? Kuncinya apa? Ya, kuncinya nasrah sadrah. Nasrah sadrah, lapangkan dadamu. Man yuridillahu, siapa orang yang ingin diberikan Allah, ya, ayyahdiyahu, bahwa Allah akan memberikan hidayah kepada dia, memberikan jalan keluar dari kesulitan, memberikan jalan kebaikan-kebaikan, bahkan diberikan semua kemudahan. Kuncinya tadi nasrah sadrah. Maka mesti nasrah. Apa nasrah? Lapangkan dadamu, buka semua itu, nanti ada di situ petunjuk kebenaran. Kalau kamu sudah menyempitkan dadamu, ya sudah, kamu nggak percaya dengan Allah, berarti kamu udah sempit dadamu itu, berpikir pokoknya udahlah sempit saja, seolah-olah nggak punya Allah. Itu akan jadi masalah, saudara, dalam diri kita. Nah, kuncinya itu nasrah sadrah, itu merupakan satu kunci di mana Allah akan berikan peluang gitu, nasrah sadrah. Nah, untuk bisa membuktikan nasrah sadrah itu gimana caranya? Ya pasrah dengan Allah, melakukan apa yang diperintah Allah, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Itu kunci nasrah sadrah. Orang yang ingin dilapangkan dadanya, ya jalankan perintah, jauhkan larangan. Itu kunci gitu. Nah, jadi itu yang Allah nanti akan berikan, saudara, kalau kita sudah nasrah sadrah. Makanya Nabi gembira ketika diturunkan surah Al-Insyirah di situ ya. Nabi gembira tuh. Ketika Nabi diuji, diteror, diintimidasi gitu kan. Berbagai macam kecaman-kecaman Rasul dari kafir Quraisy yang menunjukkan kemarahan kafir Quraisy pada Rasulullah dan umatnya. Bahkan dikucilkan strata sosial umat Rasulullah yang sangat hina begitu ya. Ya, belum lagi beliau mengalami tahun kesedihan, Amul Huzni ketika itu. Istrinya wafat, pamannya wafat. Ya, dua orang yang amat sangat memberikan benteng kehidupan dia sebagai syariat tentunya. Maka diwafatkan oleh Allah ketika itu, sedih, banyak tantangan, rintangan. Saat itu Rasulullah mengalami ya guncangan-guncangan jiwa yang hebat di situ. Tapi apa? Turun surah Al-Insyirah yang menunjukkan bahwa Rasulullah diberikan motivasi yang luar biasa oleh Allah. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami lapangkan dadamu?
wahai Muhammad. Kamu lapangkan. Kemudian kami keluarkan, kami hilangkan wa wada'na anka wizra, dari segala beban yang menghimpitmu, beban yang berat bagimu, kami hilangkan semua. Makanya inti poin ayat surah Al-Isra itu apa saudara? Inti poinnya, ya, inti poinnya apa? Sehingga membuat Rasul gembira itu pada ayat, iya, kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Kabar gembira, iya, ayat itu yang membuat Rasul senang tuh. Ya, wa rafa'na laka dzikrak, baru di situ kami angkat untuk sebutan nama Muhammad. Nama Rasul disejajarkan dengan nama Allah ketika kita mengucap syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, yang tidak digunakan nabi-nabi sebelumnya tapi nama Rasulullah. Bahkan juga apa? Malaikat, masyarakat langit, Allah, malaikat juga termasuk orang-orang beriman semua berselawat, diangkat sebutan nama Rasulullah. Wa rafa'na laka dzikrak. Baru di situ fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka setiap kesulitan, di balik kesulitan ada kemudahan. Diulang lagi sama Allah, di balik kesulitan ada kemudahan. Itu kalau dibahas dalam ilmu tafsir saudara, ya, kalimat isim nakirah yang apabila diulang 2 kali itu menunjukkan 2, ya, menunjukkan 2 bukan 1. Beda dengan ma'rifat. Kalau isim ma'rifat diulang 2 kali sama Allah tetap 1. Kalau ma'rifat tetap 1 Pak. Tapi kalau nakirah ya 2, 2 ya 2, 3 ya 3 gitu. Itu dalam tafsir. Mana nakirahnya di situ? 2 ayat. Yusran. Yusran itu nakirah. Yusran, nakirah. Isim nakirah tanpa alif lam. Diulang 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, yang disebut marifat mana? Al-usra. Ya, al-usra. 2 kali diulang tetap 1 dia. Kesulitan. Jadi kalau diartikan ayat itu 1 kesulitan, ada 2 kemudahan. Nah, itu. Ada 2 kemudahan yang amat besar dari Allah untuk Rasulullah. Fa inna ma'al usri yusra. Ya. Maka orang-orang yang sudah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah melakukan satu tindakan atau perbuatan-perbuatan yang positif, jangan menyerah, teruskan perbuatan positif berikutnya. Kalaupun kamu istirahat untuk mengumpulkan tenaga dan pikiranmu, silakan. Namun jangan pernah kau melupakan perbuatan berikutnya yang memiliki nilai dan makna gitu. Fa idza faraghta fansab. Maka apabila kamu sudah melakukan sesuatu perbuatan, maka lakukan perbuatan berikutnya gitu, yang memberikan kepositifan di dalam amalmu. Tapi jangan lupa di ayat terakhir itu apa? Wa ila rabbika farghab. Ya, kepada Tuhanmu semua kalian berharap. Yang berharap kepada Allah saja, jangan kepada yang lain. Nanti Allah yang memberikan solusi gitu. Nah, makanya surah Al-Isra itu kan memberikan motivasi ketenangan Rasul dan umatnya, saudara. Iya. Makanya banyak ulama menyebutkan amalan membaca surah Al-Isra itu tidak kurang dari 70 kali katanya. Dalam sehari ketika kau amalkan dengan penuh keyakinanmu terhadap Allah, maka Allah akan lapangkan dadamu dan berikan kemudahan-kemudahan dalam hidupmu. Sehari jangan kurang dari 70 kali kata para ulama kita. Nah, kalau untuk bacaan Quran dalam solat, maka lakukan surah Al-Isra itu baca di waktu Isya, dan kamu Isya kau baca, Isya dibaca gitu, itu sebagai fadilah surah Isya. Lalu ayat yang surah keduanya itu adalah surah Al-Qadar atau surah Al-Fil kata ulama-ulama kita untuk Isya, untuk Isya. Nah, nanti kalau subuh itu para ulama kita juga mendawamkan subuh, wiridnya itu nanti sebelum Al-Ikhlas dibaca itu Al-Insirah dulu 10 kali dibaca. Nah, itu ulama-ulama kita subuh wiridnya sebelum kita membaca Qul huwallahu ahad Allahu samad dan seterusnya sampai Falaq Binas, maka baca 10 kali surah Al-Insirah setiap subuh katanya. Masya Allah, luar biasa saudara. Itu akan memberikan kemudahan-kemudahan dan juga memberikan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya.
Nah, jadi kembali lagi saudara pada pelajaran kita ini. Kita kembali lagi bahwa kita disuruh mengosongkan diri kita dari segala kerisauan-kerisauan dunia sesuai dengan kemampuan kita. Fa innahu man kanatid dunya aktsara hammihi absallahu dai'atahu wa ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi. Maka sesungguhnya orang yang keberadaannya terhadap dunia, artinya dia fokus gitu ya, sama dunia itu fokus, jadi hidupnya itu selalu fokus sama dunia. Maka orang yang macam itu katanya apa? Aktsara hammihi, maka akan banyak kebingungannya gitu. Jadi orang yang fokus sama dunia itu orang yang banyak kebingungannya. Absallahu dai'atahu, maka Allah akan apa? Allah itu akan sempitkan, akan sebarkan kesempitannya. Jadi Allah akan sebarkan kesempitan bagi dia. Disebarkan sempitnya sama Allah. Udah gitu apa? Wa ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah telah menjadikan kefakiran di antara pandangan matanya itu, pandangannya. Jadi kalau orang yang fokus dunia itu dijadikan fakir pandangan matanya, saudara. Kenapa? Karena merasa kurang terus, betul nggak? Orang kalau melihat dunia itu berasa kurang terus, dapat satu pengen dua, dapat dua pengen tiga, dari bahu pengen kepala. Itu seperti minum air di lautan, semakin diminum semakin haus. Karena apa? Karena sisa air minum yang banyak itu dia minum haus, minum kurang, begitu seterusnya. Itu dunia. Makanya orang yang fokus dunia itu dijadikan kefakiran sama Allah. Disebut kefakiran itu artinya apa? Dia nggak pernah merasa cukup gitu, nggak pernah mensyukuri kenikmatan yang Allah beri gitu. Ya, nggak pernah mensyukuri itu. Jadi kurang dan kurang terus. Itu yang disebut fakir, saudara. Makanya kalau orang fakir itu kan hidupnya serba kurang. Tuh. Orang fakir itu kurang hidupnya. Makanya disebut fakrun. Fakrun itu orang yang kurang hidupnya, kurang segalanya. Maka ketika ada orang yang sudah punya rumah bertingkat, mobil mewah, hidupnya masih kurang saja, apa namanya? Fakir, bukan orang kaya, saudara. Bukan orang kaya yang kalau hidupnya kurang. Tapi orang yang hidupnya cukup, nah itulah orang kaya, cukup dia. Nah, saudara yang dirahmati Allah, ini menjadi apa namanya? Renungan juga, saudara. Menjadi renungan juga. Jadi jangan sampai kita itu fokus sama dunia yang nanti akan banyak kebingungan kita. Ya, akan Allah sebarkan kesempitan kita dan dijadikan kefakiran lewat pandangan mata kita. Nah, kalau orang yang fokus pada akhirat, ya sibuk sama akhirat nih, wa man kanatil akhiratu, siapa orang yang menyibukkan dirinya terhadap akhirat, aktsaru hammi. Kata hammi dalam kalimat akhirat di sini adalah orang yang lebih banyak. Hammi itu bukan bingung Pak di sini dalam makna bersanding pada akhirat. Hamun itu bisa menjadi apa? Suglun fil akhirah. Jadi sibuk sama akhirat. Jadi lebih banyak sibuk pada akhirat kata dia. Jadi orang-orang yang fokus pada akhirat itu dia menyibukkan dirinya pada akhirat. Kalau orang sudah sibuk pada akhirat itu, maka jama'allahu ta'ala amrohu wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Masya Allah. Maka kalau sudah begitu, saudara, kalau orang udah sibuk sama akhirat, dia fokus saja mencari kehidupan akhirat, maka Allah akan mengumpulkan segala urusan-urusan dunia, wa ja'ala ghinahu, dan Allah menjadikan dia kaya fi qalbi, di dalam hatinya. Masya Allah. Jadi hatinya tuh kaya, saudara. Ya, walaupun dia nggak punya apa-apa, dia santai saja, senang saja, karena ada ketenangan di situ. Makanya bahasa tenang itu kan dalam Quran itu kan konsepnya kan rujuknya kepada Allah, saudara, bukan pada harta. Jadi konsep ketenangan hidup itu merujuknya bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena kedudukan. Jadi konsep ketenangan jiwa seseorang itu sandarannya adalah kepada Allah, karena Allah yang bisa memberikan ketenangan itu. Huwallazi anzala sakinata
fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman agar Allah menambah kualitas keimanan yang sudah diberikan. Semakin dia ditambah imannya, semakin tenang dia. Diberikan ketenangan, ditambah ketenangannya, semakin tinggi imannya. Tenang dia. Yang beri ketenangan Allah, saudara. Allah yang memberikan ketenangan, bukan harta, bukan harta, bukan kedudukan, bukan jabatan, bukan harta, tapi Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman itu. Jadi hidupnya itu tenang. Dia tahu Allah yang memberikan ketenangan, sakinah, tenang. Masya Allah. Orang kalau sudah fokusnya ke situ, saudara, yakinlah Allah berikan kemudahan karena dia tenang. Coba saja lihat, saudara, lihat deh perjalanan riwayat para sahabat, perjalanan riwayat para ulama-ulama salafus saleh, ya. Mereka cukup fokus dengan akhirat, tetapi bukan berarti dia melupakan dunia, tapi Allah sudah menjamin kehidupannya. Allah sudah jamin kehidupannya. Allah jamin. Tenang dia. Dulu ada orang ini, jadi orang tuh gini, kadang-kadang menilai sesuatu gitu ya, menilai sesuatu itu dikaitkannya dengan matematik gitu. Nggak bisa, Pak. Kalau urusan akhirat itu nggak bisa dimatematikan, nggak bisa. Misalnya gini, kamu tuh nggak punya kerjaan, ya. Kalau punya anak tuh jangan banyak-banyak, cukup 2 saja, KB lah istrimu. Memangnya kamu mau kasih makan apa tuh anakmu? Loh, yang ngasih makan siapa memang? Allah. Kamu jangan takut susah, bahkan sampai ditantang oleh Allah. Jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin, karena anakmu aku yang jamin rezekinya. Khasyata imlak itu dalam Al-Quran itu ya. Jadi jangan kamu takut susah, kemudian anakmu kau bunuh karena lantaran nggak bisa ngasih rezeki. Yang ngasih rezeki aku, kata Allah. Tuh. Ya orang matematik, kalau kamu nggak punya kerjaan dan punya anak banyak-banyak kan gitu. Kalau untuk ilmu Allah nggak bisa digituin, Pak, nggak bisa. Ketika Allah datangkan anak, di situ ada rezeki, di situ ada rezeki, ada rezeki yang Allah limpahkan kepada orang itu. Gitu. Jadi kadang-kadang orang gitu punya anak banyak, takut susah dan sebagainya. Nah, itu kan program-program yang sebenarnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah disalahkan, saudara. Nggak boleh kita pasrah aja sama Allah. Pasrah sama Allah. Nanti Allah yang memberikan yang terbaik buat anak-anak kita itu. Gitu. Jadi sekali lagi saya katakan yang memberikan ketenangan itu adalah Allah, bukan materi, bukan kedudukan, bukan jabatan. Allah, tenang saja. Ya, ada ketenangan hidup itu. Jadi orang yang fokus pada kehidupan akhirat, Allah akan kumpulkan segala urusan dunianya dan Allah akan jadikan kekaya di dalam hatinya. Wa ma aqbala 'abdun biqalbihi ila Allah illa ja'alallahu qulubal mu'minin. Dan tidaklah seorang hamba menghadap hatinya kepada Allah illa kecuali ja'alallahu qulubal mu'minin. Allah menjadikan hati orang-orang beriman itu apa? Taghdu ilaih, apa taghdu ilaih? Merasa apa namanya? Taghdu ilaihi bil wuddi war rahmah. Jadi hatinya itu merasa sayang dan kasih atau senang kepada perbuatan akhirat itu. Jadi dia senang, Pak. Orang-orang beriman tuh kalau berbau akhirat tuh senang banget. Senang. Itu kunci orang beriman. Jadi orang beriman tuh kalau berbau akhirat tuh senang. Misalnya gini. Waktu berjamaah gembira, sholat berjamaah itu kan urusan akhirat, gembira dia. Waktu duduk di majelis ilmu senang gitu. Ya, waktu di katakan masjid ini membutuhkan dana, pengen mengumpulkan dana buat pembangunan, senang gitu. Karena urusannya akhirat gitu. Nah, itu tanda orang beriman. Antum kira-kira saya tanya, kalau pengurus masjid nih mengatakan saudara-saudara, masjid kita lagi butuh dana sekian ya katakan ratusan juta, kiranya saudara-saudara ingin membantu masjid rumah Allah ini, maka kami persilakan. Kira-kira senang nggak pengurus ngomong begitu? Ayo saya tanya. Dia pasti berpikir begini,
Ada aja lagi pengurus marah besok belum ini, ada aja pikir. Orang kalau sudah seperti itu jatuh derajat dia. Mesti gembira dulu. Bahkan pada saat itu Anda belum punya aja, Anda katakan saya Pak Judi yang akan memberikan orang pertama itu. Padahal belum ada itu, belum kelihatan. Kapan? Insya Allah besok atau lusa saya akan berikan. Wow, dijamin sama Allah yang begitu. Ada nggak yang begitu? Ada nggak kira-kira yang begitu, saudara? Ya, ya. Jadi mikir dulu kita kalau urusan akhirat tuh mikir. Padahal urusan akhirat Allah yang nanti akan jamin itu. Allah akan jamin. Ya, memang kadang-kadang orang-orang kita belum bisa dikatakan beriman secara sempurna ketika mendengar urusan akhirat kita nggak senang. Belum bisa dikatakan beriman sempurna katanya. Tapi orang yang beriman secara sempurna manakala dia mendengar dan melihat dalam urusan-urusan akhirat ada kegembiraan di hatinya, maka disitulah kesempurnaan iman. Tuh, kesempurnaan iman. Salat subuh dah senang nggak kira-kira itu? Nah, kalau senang berarti bangunnya jam berapa? Jam 3 udah bangun, saudara. Jam 3. Ada orang jam 6. Ya. Jam 7 gimana mau seneng gitu kan. Jam 3 dia udah bangun, udah menes gitu subuhnya gitu kan. Nah, Masya Allah, saudara ya. Jadi itulah. Jadi orang yang fokus sama akhirat, insya Allah Allah akan jamin itu semua dan Allah akan berikan kekayaan dalam hatinya. Dan Allah tidak akan pernah merugikan orang-orang yang berurusan pada akhirat kita. Wa kana Allahu bikulli khairin ilaihi asra. Wa kana Allah adalah Allah apa? Adalah Allah akan menyegerakan segala kebaikan-kebaikan kepadanya. Itu kalau diartikan wa kana adalah Allahu Allah bikulli segala sesuatu khairin kebaikan ilaihi kepada dia asra dengan cepat. Itu kalau makna secara apa? Secara kalimat ya. Tapi kalau digabung wa kana Allahu bikulli khairin ilaihi asra, dan Allah akan menyegerakan segala kebaikan-kebaikan padanya gitu. Jadi kebaikan apapun disegerakan sama Allah. Ya, kalau orang itu udah fokus pada akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Ini aja yang disampaikan, mudah-mudahan manfaat. Mudah-mudahan ada barokahnya, dan saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.